Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, satu pelajaran penting yang Allah Ta'ala kisahkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita dari seorang sosok manusia yang bernama Luqman Al-Hakim. Luqman bukan seorang nabi, tetapi dia adalah orang yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya hikmah. Shadaqallahul azim, yang telah mengatakan yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala memberikan hikmahnya kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang mendapatkan hikmah dari Allah berarti dia telah mendapatkan karunia, pemberian kebaikan yang sangat banyak. Salah satu nasihat beliau yang menjadi sebuah pelajaran besar penting bagi kita sekalian, bagaimana dia mengajak anaknya untuk mengenal Allah, untuk bertauhid kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca dalam surat yang bahkan nama suratnya pun disebut dengan surat Luqman, beliau dalam memberikan taujihat, memberikan arahan-arahan, mengarahkan anaknya, dia selalu menyapa anaknya dengan sebuah panggilan yang penuh kasih sayang, di mana dia memanggil anaknya dengan panggilan ya bunayya. Dalam mengarahkan anaknya agar tidak menyekutukan Allah, agar bertauhid yang benar kepada Allah Ta'ala, dia memanggilnya dengan panggilan ya bunayya. Begitu juga ketika dia mengarahkan anaknya agar anaknya bangun, menegakkan dan mendirikan salat yang merupakan suatu kewajiban yang besar kepada Allah Ta'ala, dia memanggil anaknya sekali lagi dengan panggilan ya bunayya. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku yang kucintai, yang kusayangi, tegakkan dan dirikan salat. Ini pelajaran penting ya mas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit orang tua yang salah, yang tidak benar ketika mengajak anaknya untuk salat, ketika membangunkan mereka dari tidur mereka. Kadang-kadang ada orang tua yang membentak-bentak, yang berteriak-teriak, memanggil anaknya, membangunkan anaknya agar bangun untuk melakukan salat. Tapi sayang sekali, dia tidak melakukan sesuatu yang membuat tergugah diri anaknya. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Salah satu pelajaran yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita dari Sayyidina Luqman Al-Hakim, dia memanggil dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang, memberikan sentuhan-sentuhan yang penuh dengan kasih sayang. Dengan panggilannya yang mulia, dia mengatakan ya bunayya. Ini tentunya membuka hati si anak agar mendengar apa yang kemudian nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang tuanya. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikan dan tegakkan salat. Kadang-kadang ada orang tua karena kesal anaknya nggak bangun-bangun, sampai setelah dia membentak-bentaknya, dia mengatakan anaknya tuli, anaknya bongol, ya, nggak mendengar. Ini adalah bukan kemudian memberikan hasil yang baik kepada anaknya, justru anaknya semakin tidak terpanggil, tidak merasa senang dengan ajakan orang tuanya. Bagaimana orang tua membuat anaknya rindu kepada Allah, bagaimana orang tua membuat anaknya cinta kepada Allah. Seharusnya yang disampaikan oleh orang tua terhadap anaknya. Kemudian orang tua tentunya di saat mengajak anaknya, jangan sampai dia tidak menunjukkan contoh keteladanan yang kemudian ini juga sangat mendorong jiwa si anak untuk menyambut apa yang menjadi ajakan orang tuanya. Kadang-kadang orang tua membangunkan anaknya masih dengan selimutnya, sehingga anak tidak tertarik dengan ajakan orang tua. Dan ini juga kesalahan kita sebagai orang tua. Kadang-kadang kita ini di saat membangunkan anak kita untuk salat, kita nggak menyiapkan pakaian agar mereka mengganti pakaian tidurnya dengan pakaian untuk dia gunakan, untuk dia kenakan dalam salatnya. Sehingga ini memberikan sebuah pelajaran tentunya ketika kita menyiapkan pakaian
yang bagus untuk anak-anak kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pelajaran penting bahwa jangan sampai kita mengenakan pakaian tidur kita untuk sholat, tapi kita mengganti pakaian kita dengan pakaian yang terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang tua hanya menyiapkan pakaian untuk anaknya ketika dia mau keluar, ya, hanya untuk mau jalan-jalan, mau piknik, mau rekreasi, kita siapkan pakaiannya, tapi saat dia mau ke masjid, saat dia akan melakukan sholat, kita nggak siapkan pakaian untuk anak-anak kita.